mobilitas masyarakat yang tinggi karena diketahui Kota Kudus adalah kota industri di mana banyak mobilitas dari dalam dan luar kota juga, dan kita tidak mengetahui apakah orang tersebut dari luar negeri juga kita tidak mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar muria, selamat datang di podcast Pelajar Muria PAJ IPNU PPNU bersama IPPNU Kecamatan Dawe. Pada kali ini kita mengusung tema Pandemi Talks, membincang Kudus dalam perspektif nakes. Sudah hadir di depan saya yakni Pak Ulin Niam. Assalamualaikum Pak Ulin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Ulin ini katanya di RSUD Kudus ya, menjadi tenaga kesehatan seperti itu. Oke. Sudah berapa tahun di RSUD sendiri itu Pak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wasihatil afiyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Perkenalkan, saya Anas Ulin Niam. Saya bekerja di RSUD Dr. Lukman Hadi Kudus sejak tahun 2006 sampai sekarang. Oh, berarti udah kira-kira berapa tahun ya kalau dihitung? Sekitar 14 tahun. Wah, cukup lama sekali ya Pak kalau di sana itu ya. Udah 16 tahunan seperti itu. Selain di RSUD sendiri Pak, di luar mungkin ikut organisasi apa aja gitu di bidang kesehatan sendiri? Kebetulan untuk saat ini saya tergabung dalam Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama MWCNU Dawe Kudus, yakni LKNU MWCNU Dawe Kudus pada tahun pertama. Jadi kita baru dilantik beberapa bulan yang lalu dan mengawali terbentuknya lembaga kesehatan di MWC MWC Kecamatan Dawe. Berarti baru banget di tahun pertama ya Pak? Betul, ya? Ya. Luar biasa sekali. Berarti ikut merintis gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Langsung saja ya Pak, mungkin setelah diketahui ya bahwasanya Kudus kemarin itu kan sempat menggila ya, atau bisa dikatakan seperti itu, COVID itu tiba-tiba meningkat ya. Itu sebabnya seperti apa sih Pak? Ceritanya seperti apa kok bisa meningkat drastis seperti itu mungkin? Ya, seperti yang telah kita ketahui, sebenarnya pandemik coronavirus 19 atau yang sering singkat COVID-19 ini bukan baru saja terjadi, namun sudah terjadi sejak setahun lalu pemerintah kita mengesahkan. Meskipun di Cina telah hadir sebelumnya, dan yang paling heboh di Kudus ini yakni pada akhir Idul Fitri ini kemarin ya, bulan kemarin. Jadi kondisi yang terjadi adalah adanya lonjakan jumlah pasien yang meningkat sehingga jumlah kapasitas tempat tidur yang ada di rumah sakit tidak mampu menampung pasien yang sakit. Jadi mengalami tempat tidur yang terbatas mengakibatkan banyak pasien yang harus menunggu atau bahkan antrian di IGD sampai beberapa mobil, dan pasien belum dapat terlayani secara langsung. Namun alhamdulillah berkat dukungan dari seluruh masyarakat juga pemerintah, sekarang layanan di RSUD Dr. Lukman Hadi Kudus sudah mulai kondusif. Jadi masih diperlukan itikad dan upaya dari seluruh warga masyarakat untuk tetap sehat. Yang jelas harapan kami bukan lagi rumah sakitnya penuh, tapi bagaimana supaya masyarakat selalu tetap sehat di kala pandemik ini. Kalau awalnya bisa melonjak kan kemarin kan enggak terlalu Pak, tapi pada akhir Idul Fitri kemarin tiba-tiba kan melonjak drastis seperti itu kan, sampai dari BPBD ya, pusat itu sampai turun ke Kudus. Bahkan kita menjadi sorotan beberapa lini media seperti itu. Itu penyebab utamanya apa sih? Atau dari banyaknya orang yang mudik atau seperti apa gitu Pak? Ya, tentunya untuk penyebabnya memang belum diketahui secara pasti karena secara geografis Kota Kudus juga letaknya jauh dari bandara, jauh dari pelabuhan dan sebagainya. Karena sifatnya penyakit ini juga tidak tampak dari pandangan. Jadi untuk penyebab pasti belum diketahui. Namun pada beberapa pasien yang diperiksa sampelnya, kebetulan Kudus mengirim 34 sampel ke UGM, dan dari hasil tersebut didapatkan 28 jumlah pasien terdeteksi virus corona
varian Delta. Oh, seperti itu ya. Berarti tiba-tiba ada varian Delta seperti itu muncul di Kabupaten Kudus. Kira-kira munculnya varian Delta sendiri itu dari mana, Pak? Kalau bisa diutarakan seperti itu. Iya. Sebetulnya untuk varian Delta mungkin bukan hanya pertama kali di Kudus, tapi pertama kali di Indonesia. Karena pertama kali dideteksi adanya varian Delta ya di Kudus ini. Jadi dengan demikian menjadi sorotan nasional juga internasional, di mana ternyata ada varian Delta di Kudus, di Indonesia khususnya di kota Kudus. Nah, varian Delta ini sendiri sebelum kita mengenal Delta sebetulnya ada banyak varian mutasi dari virus corona ini. Jadi mulai dari Alpha, Delta, kemudian Lambda, Kappa dan sebagainya. Dan itu masing-masing punya ciri khas tersendiri. Namun dalam hal ini yang sempat viral di Kudus adalah varian Delta, di mana varian Delta tersebut adalah virus coronavirus yang bermutasi yang pertama kali ditemukan di India, di mana karakteristik dari virus varian mutasi Delta ini diketahui lebih menular dan lebih parah pada kondisi pasien yang ditemukan. Lebih cepat penularannya, lebih cepat menular dan lebih cepat menjalar ke tubuh gitu. Iya, seperti betul. itu. Tapi kalau penyebab mungkin masuknya varian Delta ke Indonesia terus ke Kudus, mungkin dari Kudus sendiri itu penyebab utamanya apa? Apa mungkin dari orang Kudus yang pergi ke India atau seperti apa? Kalau secara kira-kiranya seperti itu. Kalau penyebab pastinya tadi sudah dijelaskan, memang belum diketahui secara pasti. Dan karena salah satu dari penyebab penyebaran ini ada mobilitas masyarakat yang tinggi, karena diketahui kota Kudus adalah kota industri, di mana banyak mobilitas dari dalam dan luar kota juga. Dan kita tidak mengetahui apakah orang tersebut dari luar negeri juga kita tidak mengetahui. Jadi adanya mobilitas dan aktivitas yang terhitung sangat frekuensinya tinggi dapat menyebabkan salah satunya hingga ditemukannya varian Delta di kota Kudus. Oke. Kalau varian Delta sendiri antara varian Delta dengan corona yang biasa itu perbedaan spesifiknya seperti apa? Untuk jenis perbedaannya, perbedaan dari Delta ini tingkat penularannya, di mana varian Delta ini tingkat penularannya lebih cepat daripada varian-varian yang lain. Jadi sangat mudah menularkan kepada orang lain dan juga tingkat keparahannya. Jadi orang baru saja terkena sakit jenis varian Delta, tahu-tahu sudah sesak nafas, tahu-tahu sudah anfal dan sebagainya. Jadi tingkat keparahannya juga lebih parah. Jadi tingkat keparahannya diketahui 4 kali lebih parah daripada jenis varian corona jenis pertama kali yang ditemukan di Wuhan. Kemudian untuk penularannya diketahui sekitar 2,5% lebih cepat menular daripada jenis virus coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Ada rumor-rumor ataupun ada gimmick-gimmick bahwasannya masyarakat itu mengklaim ataupun ada yang berpendapat bahwa kalau di RS ataupun di RS itu dipositifkan seperti itu, atau RS-nya yang mempositifkan, bukan memang betul-betul corona seperti itu. Mungkin